Halo teman semua, perkenalkan nama aku Jabar Kinardi. Jadi di sini aku kembali lagi untuk menjelaskan ke teman semua mengenai tutorial di mana kita pakai aplikasi ArcGIS untuk memetakan suatu wilayah gitu, jadi untuk membuat petanya. Jadi kita langsung aja ke share screen-nya. Kita akan share screen terlebih dahulu. Jadi aplikasi yang akan digunakan itu teman-teman ada beberapa. Yang pertama itu ada Google Earth Pro. Nah di Google Earth Pro-nya ini tuh yang akan kita coba itu adalah kita ambil contoh di ini. Tadi udah aku cari teman-teman. Namanya Batu Farm Adventure. Nanti kalau misalnya udah ketemu, nanti tinggal di search. Setelah di search, nanti dari Google Maps sendiri ataupun Google Earth Pro sendiri nanti langsung mengarahkan kepada lokasinya seperti sebagai berikut. Nanti kalau sudah, teman-teman langsung bisa langsung zoom in, lalu nanti tinggal pilih bagian yang akan dimasukin gitu. Nah, setelah ini aplikasi yang akan digunakan lagi itu namanya snipping tool, di mana nantinya akan di screenshot kita langsung ke new, lalu kita cari di rectangle. Nah, nanti baru kita screenshot bagian yang ingin kita cari ini di lahannya, teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, jangan lupa kita masukin ke ini. Oke, setelah ini baru fotonya kita save. Kita masukin ke filter ini kita di filter filenya. Kita tulis judulnya itu peta index. Oke, udah. Sip. Nah, setelah ini peta indeksnya sudah tersave, jadi teman-teman bisa langsung di-close aja aplikasi Google Earth Pro-nya, ataupun tidak di-close juga tidak apa-apa. Lalu setelah ini kita akan masuk ke aplikasi utamanya, yaitu aplikasi ArcGIS, teman-teman. Jadi untuk tampilan pertamanya dari aplikasi ArcGIS ini itu seperti sebagai berikut, teman-teman. Kita dulu, klik, gitu. Nah, jadi tampilan utamanya kayak gini, teman-teman. Ini langsung di-close aja. Jadi untuk langkah pertamanya ataupun step by step-nya, nanti teman-teman bisa langsung perhatiin apa yang saya lakukan ya, teman-teman. Nah, pertama ini kita masukin datanya, lalu dari ArcGIS ini kita konekin ke folder kita juga sebagai berikut. Nanti teman-teman masukin aja file data engine-nya. Dalam hal ini saya sudah menyambungkan, jadi saya tinggal pencet ini aja. Nah, lalu masuk ke foldernya. Ketika udah masuk folder ya teman-teman, teman-teman bisa langsung cari file yang .tif gitu. Ntar kita masukkan. Nah, kalau udah muncul kayak gini, kita masukin lagi datanya, kita masukin lahan yang ingin kita cari gitu. Dalam hal ini kita cari lahan 2. Terus ini kita ambil yang dolar. Oke. Nah, setelah ini, setelah sudah ada titik koordinatnya, kita masukkan si data ataupun display XY-nya gitu. Nah, baru kita masukin di sini pencet edit, lalu kita masukin ke WGS 1984 UTM Zone 48S. Kenapa kita pilih ini? Karena khususnya di wilayah Bogor ini ataupun di si Batu Farm ini bertepatan di wilayah Bogor itu di penempatan di wilayah 48S, teman-teman. Gitu. Jadi bisa kita langsung klik aja si 48S-nya, klik OK, lalu klik OK lagi. Nah, setelah ini teman-teman akan melihat titik-titik yang sudah ditandai gitu. Oke, sudah terlihat. Nah, seperti ini. Kalau udah kayak gini, karena titik ini masih kecil, kita akan ganti si titik ini menjadi gede ataupun warnanya jadi kita ganti, teman-teman. Caranya kita cari di table of content, ini di sini ada titiknya, kita klik 2 kali, lalu kita ganti dengan oktagon, teman-teman. Kita oktagon 1, nah warnanya ini bisa kita pilih sesuai dengan yang kita mau. Dalam hal ini saya akan pilih warna merah. Terus juga size-nya akan saya ganti di 15, lalu kemudian oke, ya kan? Sudah terlihat. Nah, untuk nama si filenya ataupun nama bagian table of content-nya akan saya ganti menjadi namanya itu kita ke general, habis itu kita ganti namanya koordinat lahan 2. Oke. Nah, untuk si labelsnya itu kita sesuaikan, teman-teman. Dalam hal ini saya ingin menyesuaikan dengan time New Roman. Terus di sini ukurannya 12, terus warnanya kita ganti warna putih. Nah, oke. Nah, tadi yang kita ganti itu gunanya adalah sebagai berikut, teman-teman. Nanti kalau udah kita langsung ke lahan 2, sorry, ke koordinat lahan 2, habis itu masukin label features. Nah, gunanya adalah untuk memunculkan titik-titik yang akan kita gunakan gitu sebagai lahan yang ingin kita petakan. Oke, setelah itu kita masuk ke step berikutnya, kita langsung aja ke Windows, habis itu kita masuk ke katalog. Nah, di sini kita juga sama seperti hal sebelumnya, kita konekin dulu ke foldernya, kita cari filenya, gitu kan. Untuk teman-teman yang belum disambungin, boleh disambungin dulu cari filenya di sini, teman-teman. Nanti ketika sudah, teman-teman tinggal cari filenya di sini di file connection, folder connection, sorry. Nah, ketika sudah memasuki foldernya, teman-teman tinggal klik kanan, lalu ke new, nantinya ke save file. Di save file ini, teman-teman bisa gantinya itu dengan batas skor lahan 2. Terus fitur type-nya kita ganti dengan polygon. Kemudian ini kita masukin lagi folder yang si 48S ini, teman-teman. Kita klik OK, lalu klik OK lagi. Oh, ini udah ada. Kita ganti, tambahin nanti. Sip. Nah, setelah sudah di sini, kita langsung masuk ke start editing, teman-teman. Jadi caranya itu di bagian si batas lahan 2 ini, kita tinggal klik kanan, terus kita cari edit feature, kita langsung ke start editing. Kita tunggu. Nah, ini kalau ada gambar di bagian sini, kita tinggal pilih ke atas saja, teman-teman, bisa. Tinggal pindahin. Oke, setelah itu kita ke bagian sini. Oh, sorry. Habis itu kita tinggal di kanan, edit feature. Oh, sorry. Kita ke mana, teman-teman? Oh, ke ini, editing Windows. Lalu ke create feature. Nah, kalau sudah ada, nanti sebelah kanan ini akan ada batas lahan 2. Nanti teman-teman tinggal pencet ini, lalu kita masukkan si bagian ini tuh dengan bagian polygon. Set. Nah, ketika sudah, jadi layar apa kursornya itu nanti akan berbentuk tanda panah, teman-teman.
setelah ini teman-teman bisa langsung titikkan saja bagian-bagian yang akan kita pilih gitu, ataupun bagian titik keluarnya. Dalam hal ini kita mulai dari BM ini ke A2, lalu ke E22, ke C22, ke D2, ke D, ke D1, ke C12, B12, A12, lalu balik lagi ke BM. Setelah sudah, kita klik dua kali sebagai bentuk bagian yang kita akan pilih. Lalu setelah ini kita stop editing dulu teman-teman. Stop editing, kita save dulu. Nah setelah ini kan bagiannya warna putih nih. Kita bisa ganti biar nggak ada warnanya gitu, biar silahannya kelihatan teman-teman. Tinggal kita ganti aja fill colornya jadi no color. Outline-nya kita ganti dua biar terlihat jelas. Terus warna outline-nya kita ganti warna kuning gitu biar ngejreng gitu ya. Kita klik OK. Nah, jadi udah setelah ini langsung terlihat teman-teman bagian garis-garisnya gitu. Nah, setelah dari sini kita langsung ke arah batasan dua lagi. Kita ke batasan dua lalu ke open attribute table. Oke, di sini setelah ini kita langsung ke add field. Gimana baca? Add field. Nah, di sini kita masukkan luas lahan, ya kan? Type-nya ini kita ganti teks. Kemudian kita OK. Oke. Nah, terlihat di sini ada bagian tabel teman-teman. Lalu kita lakuin yang sama kepada sudut X dan Y. Ini kita ganti X, tapi X ini kita ganti maunya double gitu, teman-teman. Kita oke, lalu kita add option lagi, add set lagi, kita ganti Y, kita ganti type-nya itu adalah double. Kita oke, oke. Nah, kalau dari sini kita masukin datanya, teman-teman. Caranya gimana? Klik kanan di bagian luas lahan, kemudian kita pilih calculate geometry. Kita yes aja. Nah, pada bagian luas lahan ini kita maunya di sini tuh bagian area, gitu kan. Terus bagian unitnya kita ganti di hektar. Kita oke aja nanti. Nah, setelah ini nantinya akan ada angka di bawah bagian luas lahannya, teman-teman. Kita lakukan yang sama kepada X dan Y, kita kalkulasi geometri lagi. Oke, bedanya adalah di bagian X kita sesuaikan dengan bagian yang kita mau. Kita ganti the X coordinate of centriot. Unitnya itu meter, kita oke aja, kita oke lagi. Nah, kita lakukan hal yang sama kepada sudut yang Y gitu. Sama di sini kita maunya Y centroid, ini meter, kita langsung oke lagi, oke lagi. Nah, ketika data di sini sudah ada, teman-teman bisa ke table option lagi, kemudian kita ekspor gitu si tabelnya. Caranya adalah tadi ke bagian ekspor data, kemudian teman-teman bisa pilih yang browse ini, lalu bisa langsung diganti aja teman-teman filenya. Kita ganti di sini itu namanya dengan titik tengah gitu ya. Hanya dua. Terus di bagian sininya save as type-nya kita ganti di base table. Oke. Nah, lalu kita save si datanya ataupun si titik tengahnya. Kita oke, oke, sip. Nah, kalau udah ada, ini kita bisa close aja teman-teman. Kita bisa close. Lalu, untuk memunculkan titik tengahnya, kita pilih di bagian titik tengah, kemudian klik kanan, lalu kita display XY data, kita masukin lagi kayak tadi di awal teman-teman yang 48 zone, ya kan? Terus langsung kita masukin lagi, kita oke. Nah, di sini akan muncul titik tengah yang kita gunakan teman-teman. Tuh, ada di sini. Terus gimana biar kita terlihat jelas? Caranya sama. Kita di sini maunya cari ini kali ya, circle 3. Ya kan? Circle 3 kita ganti warnanya jadi merah gitu teman, biar berani gitu ya. Terus baru kita pilih size-nya 15, kemudian oke. Oh maaf, karena ini warna merah juga titiknya teman-teman, jadi kita ganti ya teman-teman ya. Jangan warna merah, warna kuning aja, warna kuning biar kayak matahari teman-teman. Oke, nah kalau kayak gini udah jelas teman-teman. Bagian-bagiannya di sini sudah ada titik tengahnya. Lalu kemudian data yang ataupun peta yang ingin kita ambil itu udah terlihat jelas teman-teman. Sorry, kita ganti warnanya teman-teman, karena yang kuning ini mirip ya teman-teman ya dengan yang lainnya. Kita ganti warna ungu aja deh. Nah gitu. Oke, setelah ini kita memasuki tahap selanjutnya teman-teman, di mana si apa namanya peta ini kita akan sesuaikan dengan eh, data apa dengan format daripada file yang ada gitu. Gimana caranya? Nanti teman-teman di sini bisa, sorry kita pindahin dulu. Nah, di bawah ujung sini itu ada kertas yang paling kecil. Itu tulisannya adalah apa nih? Tulisan kecil teman-teman pokoknya. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman tinggal klik kanan di bagian yang di pinggir ini. Bentar. Oh, sorry, kita ke gambarnya dulu teman-teman. Kita ke new grid-nya dulu. Nah, si new grid-nya kita mau di master grid, ya kan? Terus kita next aja. Nah, di sini label only teman-teman, pilihnya. Kita next lagi, kita finish, ya kan? Terus di bagian koordinat sistemnya kita eh, pilih lagi si 48S ya teman-teman. Oke, oke. Nah, jadi nanti datanya itu sudah terlihat bagian sininya teman-teman, ada angka-angkanya. Nah, untuk menyesuaikan si apa namanya si gambar dengan kotak kertasnya, kita tinggal sesuaikan aja teman-teman. Di sini kita klik kanan bagian ujung sini, lalu kita pilih page and print setup, lalu kita gantinya ini dulu, print PDF, lalu letternya itu kita ganti ke A4 teman-teman. Ganti A4, lalu si format ininya kita ganti ke format orientation, maksudnya kita ganti ke landscape teman-teman. Oke, udah. Setelah ini baru kita oke. Nah, nantinya si formatnya itu akan berubah teman-teman menjadi format landscape. Nah, untuk hal ini kita tinggal sesuaikan saja gambarnya ini pada kertas yang kita sudah sediakan teman-teman. Oke, kita mau gambarnya itu biar jelas ya teman-teman. Oke, kita sesuaikan aja teman-teman. Kita sesuaikan si gambarnya. Nah, sip.
Nah, setelah ini teman-teman, kita biar lebih rapi lagi, kita pakai si kopnya. Caranya gimana? Di sini ada kotak teman-teman, rectangle namanya. Terus nanti kita pilih rectangle dari sini. Lalu kita bikin aja si format ini biar terlihat rapi teman-teman. Di sini. Nah, karena di sini masih ada si warna pinknya, kita klik kanan aja teman-teman. Kita klik kanan, lalu bagian properti, lalu si fill colornya kita ganti ke no color teman-teman. Terus outline-nya kita ganti warna hitam biar kelihatan. Outline juga di sini kita ganti dua biar terlihat jelas. Kita apply, lalu kemudian kita Nah, setelah ini teman-teman akan melihat si bagian ada bagian kopnya. Nah, untuk setelah ini kita pindahkan dulu aja teman-teman si kopnya ini ke bagian belakang supaya tidak terhalang ya. Kita ke klik kanan terus ke pencet order lalu ke send to back. Nah, setelah ini baru kita sesuaikan gambarnya yang ingin kita gunakan teman-teman. Kita bisa gedein aja. Nah, setelah ini kita mau bikin garis tengahnya teman-teman supaya garisnya itu presisi kita gunakan si fitur rulernya teman-teman. Ya kan? Jadi teman-teman bisa langsung sesuaiin aja si gambar ini. Lalu di sini kan udah ada garis biru-birunya teman-teman. Setelah ini kita baru tinggal gambar aja teman-teman. Nah, kita gambarnya adalah di bagian tadi yang kita bikin kopnya, lalu kita pilih bagian si lainnya. Lalu kita sesuaikan saja. Gunanya pakai ruler ini, jadi teman-teman itu ketika menggunakan digital bisa menggambar garis yang lurus gitu teman-teman. Nanti kalau sudah sampai titiknya kita klik dua kali. Nah, ketika sudah di sini tinggal kita sesuaikan. Tuh, oke, sip. Nah, setelah sini kita kalau mau sudahi si rulernya tinggal klik kanan lalu klik clear guide gitu. Nah, setelah ini kita akan masukkan logo IPB dan juga logo engineering aquaculture ya teman-teman. Caranya gimana? Jadi kita harus mempunyai si PPT daripada logonya gitu. Ntar kalau kita buka ke filenya, lalu tinggal kita blok dua-duanya dengan Ctrl A, lalu kita ke copy gambarnya, lalu kita pindah ke bagian si hadisnya. Nah, setelah sini kita tinggal langsung Ctrl V aja teman-teman. Ini gambarnya akan langsung muncul ke bagian sini. Gitu. Jadi kita tinggal sesuaikan saja si logonya kepada format daripada kertasnya, ya kan? Kita sesuaikan. Nah, sip, di tengah. Mantap. Nah, setelah ini kita akan masukkan teks untuk menjadi pelengkapnya gitu, teman-teman. Kita pilih di sini teks, lalu kemudian kita masukkan di sini. Kita masukkan di sini itu, karena teman-teman, sorry, kita masukkan di sini. Kita masukkan di sini tulisannya engineering, engineering, Papua Kultur. Terus nanti kita di sini. Nah, ini kita bisa langsung klik kanannya, teman-teman, supaya kita bisa lebih jelas lagi, gitu kan. Engineering Aquaculture, lalu masukin bawahnya itu Departemen Budidaya Perairan. Bawahnya itu nama fakultasnya, Fakultas Perikanan, Perikanan dan Ilmu Kelautan. Bawahnya IPB University. Fontnya ataupun ini format kita tinggal sesuaikan dengan garis tengah. Fontnya kita sesuaikan di sini sebentar. Oke, sebentar di sini. Kita apply ya teman-teman. Nah, sudah ada di sini teman-teman. Oh, sorry. Kita jangan lupa di bold ya teman-teman. Bagiannya. Nah, di sini. Terus kita fontnya kita ganti dengan Times New Roman. Ukurannya itu kita mau 12. Sip. Kita apply dan kita save. Nah, kita tinggal masukin saja teman-teman ke bagian bawahnya. Lalu setelah ini kita akan bikin garisnya teman-teman. Caranya gimana? Sama kayak sebelumnya. Kita gunakan fitur silurial ini supaya garis yang kita gunakan itu presisi teman-teman. Oke, kita sesuaiin. Terus kita gunakan lagi si line ini. Baru kita sesuaikan teman-teman. Dari sini ke bagian sini. Oke. Kalau sudah kita tinggal balik lagi ke sini baru kita clear guide-nya. Ini juga kita clear lagi guide-nya. Nah, di sini teman langsung akan muncul bagian sininya. Nah, untuk ngisi file lain, ngisi formatnya maksudnya itu tinggal kita Ctrl C terus Ctrl V gitu. Jadi kita bisa langsung masukin saja teman-teman. Nah, di sini kita masukin keterangan itu ataupun judulnya peta field trip BDP 60 Karihil. Oke, kita sesuaikan lagi teman-teman. Dalam hal ini sudah sesuai ya, seperti yang sama. Selalu kita oke. Nah, nanti kita tinggal sesuaikan saja teman-teman. Nah, untuk bawahnya kita tinggal Ctrl C lalu Ctrl V teman-teman. Tinggal kita sesuaikan saja. Sip. Lalu setelah ini kita masukin keterangan di bawahnya lagi. Kita mau di sini sistem proyeksi WGS, sorry, sistem proyeksi, lalu WGS 1984 TM Zone 48S. Di bawahnya itu skala. Nah, lalu kita di sini mau di blok kiri teman. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di bawah sini nanti kita isi bagian skalanya teman-teman atau arah mata anginnya. Kita tinggal ke insert, habis itu kita ke north arrow. Kita pilih bagian yang kita inginkan. Kita mau yang ini.
Nah, jadi teman-teman tinggal disesuaikan saja di bagian sini. Udah, sip, jelas ya. Oke. Lalu bagian skalanya kita masukkan juga teman-teman. Caranya dengan scale text. Habis itu kita mau yang absolute scale. Lalu kita ganti di sini kita bisa propertinya. Nah, di sini kita mau si milesnya itu tuh meter teman-teman. Meter. Terus kita ganti style itu absolute ataupun kayak gini. Nah, kita langsung oke. Kita langsung oke teman-teman. Nah, nanti angkanya akan terlihat di sini teman-teman. Oke, sip. Nanti untuk ukuran fontnya itu teman-teman bisa langsung sesuaikan saja dengan klik dua kali teman-teman. Nah, lalu kita buat biar tulisannya jelas, kita oke. Nah, jelas ya teman-teman ya. Lalu setelah dari sini kita mau masukin ke bagian skala barnya ataupun kayak di sini kita masukin ke scale barnya. Kita masukin ke alternating scale bar 1 lalu kita masukin di sini division unitnya milesnya kita ganti ke meter teman-teman. Oke, sudah kita okekan saja. Lalu kita okekan saja teman-teman. Lalu keluar bagian seperti ini teman-teman. Nah, sip, paham? Nice. Ini nanti kita tinggal sesuaikan saja teman-teman. Kita tinggal perkecil saja teman-teman. Oke, kita sesuaikan teman-teman. Oke, setelah dari sini kita mau bikin garis lagi teman-teman. Caranya masih sama, di Ctrl C ataupun di copy paste. Setelah itu kita sesuaikan lagi teman-teman. Bagian sini. Setelah sudah kita mau masukin bagian legendanya teman-teman. Kita masukin insert, kita masuk legend. Lalu yang kita perlukan itu hanya titik 3 itu teman-teman. Nah, yang bagian ini kita tidak perlukan. Caranya kita pindahkan ke bagian kiri. Nah, setelah di sini tinggal next, ya kan? Di sini kita tinggal sesuaikan saja ukuran yang diinginkan. Di sini saya mau ukuran 12 dengan Times New Roman di bold, ya kan? Kita tinggal bold, terus kita next lagi, kita next sampai kita finish teman-teman. Nah, nantinya teman-teman akan menghasilkan si legend ini seperti ini teman-teman. Jadi sudah ada keterangannya. Kita tinggal sesuaikan atau kita perkecil lah teman-teman, biar data yang eh, kita perlukan itu cukup. Lalu kita mau copy paste lagi di sini teman-teman. Eh, Sesuaikan lagi teman-teman. Nah, setelah sini kita mau masukkan eh, bagian peta indeksnya. Sebelum itu kita akan masukkan keterangan dulu teman-teman. Oh, kita lupa dia. Oh, dia itu karena terlalu gede ya. Nah, di sini kita masukkan tulisan itu kita masukkan peta indeks. Oke, sip. Langsung pojok sini. Nah, kemudian nantinya kita masukkan apa namanya si bagian peta indeks ataupun peta yang tadi kita masukkan di Google Earth-nya. Caranya adalah kita masukkan ke insert baru ke picture, lalu kita masukin ke ini ya teman-teman, nih bagian peta indeksnya. Nah, nantinya teman-teman tinggal sesuaikan saja gambarnya yang akan digunakan teman-teman. Seperti ini. Sip. Jadi kita tinggal bikin garisnya lagi teman-teman. Kita mau bikin garisnya lagi di sini. Oke. Kemudian nantinya kita bikin lagi tulisannya teman-teman. Caranya sama. Terus kita masukkan di sini adalah sumber. Masukkan di sini data lapang WGS 1984 UTM zone 48S 2025. Oke. Nah, sudah di sini teman-teman. Sip. Masuk lagi teman-teman. Nah, setelah dari sini, kita masukkan bagian yang paling terakhir, teman-teman. Kita masukkan keterangan eh, nama kita, ataupun data ini siapa. Kita masukin saja di sini nama kita, nama saya Jabar Pilardi, ya kan, NIM-nya C1. Lalu di sini masukkan tanggalnya, 24 April. Sorry, hari ini tanggal berapa, teman-teman? Hari ini tanggal 27 April, teman-teman. 2025. Kita tinggal oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan si. Oke, kita pindahkan. Oke, sudah jadi, teman-teman. Di sini keterangannya sudah masuk semua, jadi nantinya itu teman-teman tinggal sesuaikan ataupun tinggal rapikan saja data-data ataupun format yang masih belum sesuai teman-teman. Dalam hal ini nanti akan saya rapikan, tapi untuk poin-poinnya sudah saya masukkan semua teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngikutin tutorial ini supaya bisa menghasilkan si pemetaan daripada suatu lahan. Gitu. Setelah ini teman-teman tinggal save aja filenya, ya kan? Di bagian file sini tinggal export map, kita tunggu. Nah, kita masukin ke bagian file yang kita mau teman-teman. Teman ini saya mau ke file saya itu di sini teman-teman, Field Trip Engine 2005. Kita ganti di sini nama file itu data lapang uh, Field Trip Engine 2025. Oke, save as step-nya sebagai PNG. Sip, nantinya sudah tersave teman-teman. Oke, seperti itu tutorial dari saya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.